Lalu aku masuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu beliau sedang tiduran di atas tikar. Lalu aku duduk dan membetulkan kain izar beliau. Dan beliau hanya memakai izar, tidak memakai baju. Tiba-tiba aku melihat bekas tikar pada lambung beliau. Aku melihat dengan mataku sendiri di tempat penyimpanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba aku melihat seikat gandum kira-kira 1 sok. Juga di sudut kamar, aku melihat seikat daun korot, daun untuk menyamak kulit. Dan di sana aku melihat kulit kambing yang tergantung yang belum selesai disamak. Umar berkata, lalu berlinanglah kedua mataku. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang menyebabkan kamu menangis wahai Ibnul Khattab? Aku menjawab, ya Nabi Allah, bagaimana aku tidak menangis? Tikar itu telah membekas pada lambung Tuan, dan ini tempat penyimpanan Tuan. Aku tidak melihat padanya, melainkan apa yang aku lihat. Sedangkan di sana, Kaisar Raja Romawi dan Kisra Raja Persia bermewah-mewah di istana dengan taman-taman dan sungai-sungai. Padahal engkau adalah utusan Allah dan pilihannya, dan ini tempat penyimpanan Tuan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Ibnul Khattab, apakah kamu tidak ridho kita mendapatkan akhirat, sedangkan mereka mendapatkan dunia? Aku menjawab, ya, aku ridho. Ustadz, apakah hidup sederhana itu sama dengan mendapatkan kehidupan akhirat sebagaimana yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi Umar bin Khattab tadi melihat Rasulullah ketika beliau tidur itu cuma memakai izar. Izar itu apa? Ya? Sarung buat celana. Izar itu sarung, kain lah, kain di bawah itu. Kalau orang ibadah haji, saya katakan ada 2 helai kain. Ya, yang satu yang dipakai di bawah itu namanya izar. Yang dipakai di atas diselentangkan di pundaknya itu namanya ridak. Dan Nabi tidak memakai baju, tidak memakai ridak tadi, cuma memakai izar. Nah, ketika bangun di punggungnya ada bekas tikar. Bekas tikar. Karena ya memang galer-galer gitulah, tidak pakai baju. Terus Umar melihat di tempat penyimpanan, ya di pedaringan lah, kalau orang desa itu pedaringan. Ternyata cuma ada 1 sok gandum. Tidak ada makanan lain-lainnya, nggak ada. Dah, di sini menguntok. Nah, ketika itu Umar memberdepan air mata, mau mencucurkan air mata. Membayangkan ini utusan Allah, orang yang paling mulia, orang yang paling tinggi derajatnya di antara manusia-manusia yang lain, karena itu utusan Allah. Sedang di Kaisar Persia dan Romawi di sana, raja. Tempat tidurnya mewah, persediaannya macam-macam ada, gitu kan? Gitu? Tempat tidurnya mewah, tempat persediaan apa-apa ada, sudah. Nah, kok ini utusan Allah mestinya kan lebih berhak. Kenapa Nabi utusan Allah malah tidur aja pakai tikar, tidak pakai kasur? Kalau sekarang tidak pakai spring bed apa pakai apa gitu lah. Tidak ada AC-nya, nggak ada itulah. Bayangin, mestinya yang berhak memakai yang indah-indah itu kan Rasulullah mestinya. Kok malah orang kafir pakai begini, Nabi cuma begini ya gitu. Bayangkan dia. Timbul dalam pikirannya mestinya ini yang lebih berhak. Tanya Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah, bayangannya kok nangis kenapa? Itu menerangkan itu tadi. Rasulullah mengatakan, apa kamu tidak rela? Dia memang biar mendapatkan kesenangan hidup di dunia. Kesenangan hidup di dunia, memang orang kafir itu ya senang-senang cuma itu di dunia ini. Maka kita orang Islam diperintahkan la yaghurranaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad
Mata'un qalil summa ma'wahum jahannam. Jangan terperdaya kamu dengan kehidupan orang-orang kafir, kebebasan orang-orang kafir di dunia ini. Mata'un qalil itu satu kesenangan yang sedikit saja. Setelah selesai menikmati kesenangan yang sedikit di dunia ini, ya, dipaksa dia akan masuk jahanam. Ya. Nah, kalau Nabi kan bukan itu tujuannya. Nabi itu membahagiakan hidup, mencari kebahagiaan hidup untuk nanti di akhirat. Maka urusan dunia bagi Rasulullah tidak masalah. Dan ini dididikkan kepada umatnya. Ya, pada umatnya. Cari bahagia hidup itu di akhirat. Tetapi dunia jangan kamu lupakan, bukan berarti orang kaya atau orang Islam tidak boleh kaya. Tetapi kekayaanmu itu jangan kamu harapkan untuk berbahagia-bahagia di dunia ini. Dunia bukan tempat kebahagiaan. Bahagia di dunia adalah di akhirat. Maka wabtaghi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Apakah orang yang hidup sederhana itu mesti akan masuk surga? Belum tentu. Ya, yang masuk surga itu bukan kesederhanaannya, tapi iman dan amal solehnya. Ya, kesederhanaannya lah, orang yang iman dan amal soleh tentu dia akan hidup sederhana. Hidup sederhana. Ya kan? Nah, orang yang hidup sederhana tidak didasari iman dan amal soleh, ya tidak membawa dirinya ke surga. Apalagi sederhana karena tidak punya, ya tak? Memang tidak punya, mau apa, ya tak? Ya. Tapi orang yang tidak punya bukan jaminan tidak boleh masuk surga. Justru Nabi menggambarkan kalau sama-sama masuk surga, Nabi dan orang-orang miskin yang masuk surga seperti gini, antara aku dan orang miskin nanti surganya antara ini dan ini, artinya dekat sekali. Jadi kalau masalah di dunia itu miskin urusan dunia, tidak perlu sedih, ya. Bisa mempunyai hak untuk masuk surga, malah surganya dekat dengan Nabi. Tapi bukan berarti orang tidak boleh kaya. Boleh aja kamu menjadi orang kaya, tapi kekayaanmu untuk mencari bahagia hidup di akhirat. Jangan kekayaannya untuk seneng-seneng di dunia aja. Abu Bakar As-Siddiq itu orang kaya. Abdurrahman bin Auf itu orang kaya, ya. Utsman bin Affan itu orang kaya. Semua orang kaya, kekayaannya untuk kebahagiaan hidup di akhirat.